Presented by ProDIAD. Pak Kepala ini, saya Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'bad. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Otong Suhendar, yang terhormat Bapak Ketua Prodi, Bapak Yungsal Ramli SDMAG, yang terhormat juga para dosen tetap, ilmu Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Lalu yang juga saya hormati, mohon maaf, saya teh nyimpen makanan tapi ya ucing kela. Ya ucing nak omang-omang di hayang makanan saya. Mohon maaf, saya amankan dulu makanannya. Sus, 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 sus. Wah, makan. Oke, baik. Yang saya hormati juga Bapak Fahmi Farid Purnama selaku narasumber kita pada hari ini dalam agenda peningkatan kompetensi dosen di Prodi Ilmu Kalam Tafsir dan juga Bapak Ibu semua para dosen tetap. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi kedua, pertemuan kedua dalam agenda peningkatan kompetensi dosen di lingkup program studi Ilmu Al-Quran Tafsir. Hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan dengan narasumber Pak Fahmi Farid Purnama terkait dengan menyusun latar belakang riset. Nah, tapi sebelum nanti bagian Pak Fahmi memberikan insight wawasan kepada kita terkait menyusun latar belakang riset, saya mohon izin kepada semuanya akan memberikan waktu terlebih dahulu kepada Pak Ridho sebagai Ketua Lembaga Riset Prodi untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Ridho. Baik, aduh ini Pak Labib, terima kasih waktunya, dan Pak Imam kayaknya ini harusnya di minggu kemarin saya diminta memberikan sambutan, kemarin tidak bisa, jadi sekarang ini harus memberikan prakata. Harusnya ada yang lebih ini nih, Pak Otong dan Pak Imam sebenarnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati di sini Wakil Dekan Pak Otong dan juga Ketua Prodi AT yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, ya Pak Imam Saramdhani, dan juga Sekretaris Prodi yang sekaligus sekarang memandu acara kita, ya Pak Ahmad Labid Majdi. Dan yang teristimewa, ya pemateri kita malam ini, Pak Fahmi Farid Purnama, dan seluruh dosen tetap Prodi AT yang saya banggakan. Alhamdulillah di malam ini kita bisa melanjutkan agenda kita, dan ini sebenarnya saya juga mohon maaf Bapak Ibu semua, ini mandat yang sebenarnya saya juga masih gimana ya, membutuhkan ya partisipasi dari dosen-dosen semuanya, Bapak Ibu semua, untuk mensukseskan cita-cita luhur daripada Pak Kaprodi yang ingin Prodi AT ini secara risetnya ingin mungkin menggeliat, ya, karena tugas kita sebagai dosen tidak hanya mengajar. Kalau mengajar mungkin ya jadi guru, ya, ada wilayah yang perlu untuk kita isi, yaitu di wilayah penelitian. Kalau pengabdian semuanya mungkin kalau di AT ya ustadz ustadzah, ya, mungkin ada wilayah-wilayah yang sudah biasa kita isi. Namun untuk riset
ini yang perlu untuk kita sama-sama saling bahu-membahu dan bekerja sama, sehingga lembaga riset ini saya kira Pak Imam, saya pun masih bahasanya gimana ya? Ini kan masih baru ini, saya masih menapak ini, belum belum ini. Tapi karena ini mandat dari Pak Imam, kalau ditolak saya tahu takutnya kewalat ini Pak Egi ya. Harusnya Pak Egi mungkin yang bisa menggawangi lembaga riset prodi ini ya. Sehingga sebenarnya dari segi kelayakan saya sebenarnya belum layak Pak Egi ya. Kalau Pak Egi sudah melangit, saya masih waduh gimana ini? Maka lembaga riset yang menjadi cita-cita eh, Pak Kaprodi dan juga atas arahan dari Pak Dekan dan Wakil Dekan semua di Prodi, Pak Labib juga. Ini wilayah riset yang harus menjadi salah satu perhatian khusus agar nanti ke depannya eh, wilayah riset ini bisa ada hasil-hasil yang apa ya nampak gitu. Maka salah satu yang menjadi langkah awal agar eh, ya riset yang kita akan bangun ke depan bisa mewujud ini ya PKD ini sebagai langkah awal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik kita ke depannya, sehingga langkah-langkah yang ingin diharapkan ini bisa terwujud. Ya mungkin sederhananya dalam beberapa tahun ya semester ke depan kita ada hasil dari misalkan ya kita bisa publis apa namanya jurnal ya. Jadi setelah ini mungkin secara follow up ke depannya seharusnya kita akan eh, buat tim-tim dari dosen-dosen kita untuk nanti membuat roadmap penelitian ke depan mungkin Pak Kaprodi ya. Sehingga nanti dari dosen tetap IAT ini alhamdulillah ada 11 atau 12 mungkin ya. Jadi 12 ini nanti bisa dipetakan dengan objek-objek penelitian yang nanti mungkin Pak Egi dan eh, yang lainnya Bapak Ibu bisa memberikan saran-saran sehingga nanti roadmap ke depan kita Prodi memiliki arah jelas untuk baik setiap semester atau mungkin agenda tahunan kita dalam wilayah penelitian itu mau dibawa kemana gitu. Isu-isu apa yang akan kita eh, ya sebagai objek penelitian kita. Nah, mungkin eh, itu Pak Kaprodi. Selain nanti mungkin ke depannya eh, ya mungkin dari mata kuliah kita bisa ada hasil dari mungkin ya diktat gitu ya, diktat-diktat handbook kita, mukororna gitulah, mukoror dari setiap mata kuliah sehingga itu bisa jadi satu nilai untuk nanti akreditasi kita bahwa dosen-dosen dari masing-masing eh, mata kuliah kita punya pegangan. Nah, itu mungkin ke depan lebih jauh. Untuk sekarang saja mungkin ini kita tadi kata Pak Labib ya sebagai bentuk ya pemantik. Mudah-mudahan ke depannya kita sama ya saya juga ini Pak Otong harus ada pemantik ya sehingga untuk menulis, untuk meneliti ini bisa terus kita kembangkan, bisa berjalan. Kalau sudah stuck ini sulit juga. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bersama-sama untuk melakukan riset sehingga produk kita bisa terus istilahnya maju lah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih untuk semuanya dan Pak Fahmi ya selaku pemateri di malam ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin itu. Bismillah ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho atas penyampaiannya selaku Ketua LRP Lembaga Riset Prodi. Baik supaya tidak terlalu bertele-tele dan langsung to the point dan waktu juga efisien efektif, saya akan
akan memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada narasumber kita pada malam hari ini, yakni Bapak Fahmi Fadil Purnama, LCMAG. Tema hari ini dalam agenda PKD Prodi AT adalah tentang menyusun latar belakang riset. Tadi saya juga sempat mengabari ke beliau, pokoknya mah masrahkan lah ke Aceh teh bade kumaha lagi. Pokoknya mah saya sudah percaya kepada beliau. Baik, silakan kepada Pak Fahmi, waktu sudah tepat untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Mangga. Hmm. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, yang terhormat kepada semuanya, baik dari unsur kultural ataupun struktural. Saya tidak akan berpanjang lebar berkaitan dengan mujamalah. Mungkin saya termasuk yang bukan orang yang punya keahlian di bidang mujamalah gitu kan. Jadi to the point semuanya yang terhormat. Yang kedua, sebenarnya saya ingin berangkat dari satu fakta yang saya temukan di lapangan dalam lingkup yang sangat kecil mahasiswa. Ada semacam lompatan paradigmatik, lompatan kecenderungan. Karena dicontohkan sama Pak Labib ya, saya sambil semok-semok ya. Ada semacam anomali ya, atau apapun itulah istilahnya, di dalam konteks mahasiswa yang ada di lingkungan kita. Kecenderungan yang pertama, ketergantungan mahasiswa terhadap informasi yang disediakan oleh AI. Setiap diskusi di kelas, itu hampir semuanya bisa dijawab oleh mahasiswa. Ini nanti pasti akan menjadi satu problem di dalam riset nantinya. Hampir semuanya, bahkan orang yang tidak punya latar belakang tertentu, itu kemudian bisa menjawab suatu persoalan yang apa ya? Kita ada bentar, sorry. di angka. Siap, Pak Mana. Dipandu dulu sama Pak Labib, bentar, ngamankan dulu. Siapa? Bapak rumah tangga ini mah, riweuh. Masih riweuh, belum tidur di bocah-bocahnya. Baik, sambil menunggu. Terus bergadang. Tuh, Bu Melani kayaknya langsung nyanak hiji. Pajangkeun anaknya. Potong. Biasa aman. Aman. Boleh, aman. Siap, lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi ada satu anomali. Artinya apa? Pemanfaatan AI itu menjadi dua sisi yang perlu dicermati, khususnya di dalam konteks pengembangan wacana riset. Yang kedua, struktur penulisan itu semakin tidak terlihat manusiawi di dalam konteks mahasiswa. Oke. Orang yang tidak punya latar belakang kepenulisan yang punya proses yang baik, itu tiba-tiba bisa menuliskan satu narasi penelitian yang terstruktur. Kalaupun saya berhusnuzon, ada kultur yang terbentuk secara baik di dalam lingkungan riset. Kalau saya harus bersuudzon, ada semacam jalan pintas yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan ini akan menumpulkan sensibilitas atau sensitivitas di wilayah riset untuk memahami konteks umum. Itu anomalinya. Dan itu saya temukan di dalam beberapa situasi ya. Dalam beberapa situasi. Itu titik tolak awal. Padahal
satu riset titik tolak yang paling memadai itu ketika kita berbicara riset, kita berbicara satu pengolahan data informasi secara menyeluruh. Itu yang pertama, yang saya pahami pengalaman. Saya berangkat dari pengalaman, saya tidak akan berbicara secara teknis. Kalau teknis mungkin nanti sama operator bisa bisa ditampilkan PPT, dan PPT itu dalam bentuk yang sederhana mungkin bisa ditampilkan sambil menunggu operator untuk menampilkan. Artinya apa? Menyusun kalimat yang logis itu bukan lagi problem mahasiswa saat ini. Karena banyak sekali tools yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kerja-kerja semacam itu. Untuk menyusun jawaban dari persoalan penelitian itu juga tidak menjadi persoalan. Karena bisa di-generate oleh tools. Yang menjadi persoalan di dalam konteks riset adalah ketersediaan data. Data menjadi unsur yang paling yang paling sentral di dalam situasi saat ini, di dalam konteks perkembangan artificial intelligence. Karena hampir semua tugas-tugas mahasiswa itu anomali sekali. Bagus-bagus semua, logis-logis semua, terstruktur semua. Cek aja. Tapi itu jalan pintas. Kenapa? Karena yang pertama, ini operatornya mana ya? Belum bisa ditampilkan apa? Oh udah tah. Mohon maaf Pak, PPT-nya yang mana ya? Yang barusan dikirimkan ke WA. Ya Pak. Ada nggak? Udah masuk belum? Nanti kita akan masuk ke situ. Kita belum bicara data ya, nanti kita bicara data di belakang. Saya bicara pengalaman aja dulu. Pengalaman ketika merumuskan suatu objek penelitian, dan pengalaman ini mungkin berbeda ya, antara apa yang saya alami dan rekan-rekan semua yang alami. Karena akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang personal, latar belakang dosen, itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga misal contohnya kayak gini. Mohon maaf, ada beberapa bimbingan yang kemudian udah bab 2 sama bab 3 cut semua. Itu digabungkan ke dalam bab 1. Itu ada satu pengalaman, dan mungkin pengalaman itu akan berbeda dengan pengalaman yang lain. Sehingga apa? Bab 2 itu berbicara tentang konten tafsirnya, bab 3 itu pembacaan teoretiknya, bab 4 itu implikasi teoretik dari hasil pembacaan bab 1, bab 2, bab 3. Mungkin di beberapa dosen ada yang masih menggunakan bab 2 menjadi kerangka teoretik, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 baru hasil. Nah, kalau misal contohnya kan itu kan pengalaman-pengalaman yang kemudian berpengaruh terhadap bagaimana desain penelitian itu terbentuk, dan saya tidak akan membicarakan itu terlalu jauh karena masing-masing punya pengalaman personal masing-masing. Belum ada ya? Pak Firman. Jadi biar ngurut gitu loh pembicaraannya. Atau saya gimana ya? Bentar, biar enak. Tunggu Pak sebentar. Oh iya, saya ditunggu aja. Nah kalau Ayo share. nanti elaborasinya biar dari PPT itu. Itu tunggu aja ya. Nah itu. Nah, di slide 1. Sudah muncul Pak? Sudah diperbesar saja mungkin.
Oke, terima kasih. Oke. Nah, kan tadi kita dihadapkan kepada satu situasi ketika mahasiswa itu eh, punya atau disediakan alat yang memungkinkan dia itu apa ya menyusun suatu narasi yang terstruktur dan logis. Yang kedua, problemnya apa? Kadangkala mahasiswa itu menggunakan data yang tidak dialami secara langsung. Menggunakan data yang kemudian muncul dari suatu algoritma. Sehingga apa? Konteks umumnya menjadi tidak tersentuh. Karena gini, dari pengalaman, saya itu menyusun latar belakang masalah itu 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Baru bisa di ACC dalam pengalaman, pengalaman penulisan di dalam konteks studi lanjutan. Selama 1 tahun itu, apa yang terjadi? Konteks umum itu ada 2 kemungkinan. Dan ini saya kira terjadi di dalam riset-riset mahasiswa. Yang pertama, membicarakan suatu tema atau seorang tokoh yang sudah banyak diteliti oleh para peneliti. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita dihamparkan kepada satu data yang sangat kaya. Sehingga tidak kesulitan untuk mencermati bagaimana data itu berkembang di dalam suatu tradisi diskursif Islam. Karena kita kan prodenya Islam. Jadi suatu tradisi diskursif Islam. Itu sangat mudah. Tapi kesulitannya apa? Menemukan gap penelitian untuk bisa memberikan atau menyajikan suatu tawaran baru. Dan itu kelemahan di dalam konteks riset yang berkembang di dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia. Mungkin otentisitas itu hanya persentasenya kecil. Yang sering terjadi adalah repetisi dari suatu tema penelitian. Karena yang dikejar adalah kuantitas, bukan kualitas. Bagaimana agar satu tahun bisa terbit sekian jurnal, sekian tulisan dan sebagainya. Bukan bagaimana suatu penelitian itu bisa menyajikan sebuah tawaran yang original. Itu kan persoalannya. Jadi dalam periode singkat orang itu bisa melakukan akselerasi penulisan jurnal secara kuantitatif. Bahkan di dalam konteks masyarakat artificial intelligence itu lebih mudah lagi. Okay. Itu tantangan yang pertama. Atau tantangan yang kedua yang saya alami dari pengalaman saya, mungkin nanti sharing sama teman-teman juga pengalamannya bisa berbeda. Penelitian itu belum pernah dilakukan atau masih minim. Maka apa yang bisa kita sajikan itu akan menjadi medan penelitian yang baru. Dia tidak akan terikat oleh benar atau salah di dalam menafsirkan suatu data. Selama itu belum pernah diteliti, maka persoalannya bukan pada persoalan ketersediaan ataupun penyajian penelitian. Tapi bukan persoalan benar atau salah menafsirkan suatu data. Misal tiba-tiba saya ingin meneliti tentang Herdiat misal di dalam konteks kepemimpinan di Kabupaten Ciamis. Kan belum ada penafsiran apapun selama itu adalah pembuka dari suatu riset itu absah. Kecuali nanti ada penelitian terbaru yang akan membatalkan asumsi itu. Kan tantangannya 2 dan itu akan dialami oleh mahasiswa. Seringkali mahasiswa itu meneliti suatu tema yang sudah terjadi. Kemudian kita tolak. Kenapa ditolak? Ini sudah banyak. Gitu kan? Padahal ketersediaan data yang banyak itu tantangannya bukan pada penyajian suatu informasi, tapi menemukan gap yang
belum diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Tantangannya di gap penelitian. Tapi ketika penelitian itu belum pernah diteliti, maka tantangannya bukan pada penafsiran itu. Mau benar mau salah, misal Herdiat adalah orang yang paling bijaksana, itu sah untuk ditafsirkan. Atau Herdiat adalah pemimpin yang paling paling tidak adil terhadap kelompok marginal, itu sah. Akan apa? Karena akan sangat tergantung dengan data yang dimiliki dan belum pernah diteliti oleh orang. Itu yang pertama. Maka di sini general background itu menjadi penting untuk apa? Untuk memberikan suatu gambaran umum, konteks umum dari suatu penelitian. Nah, itu yang pertama. Karena seringkali di dalam konteks general background itu kita terlalu reflektif. Saya itu 1 tahun itu karena karena terbiasa untuk melakukan semacam kerja-kerja reflektif, bukan kerja-kerja riset. Karena latar belakang, filsafat dan sebagainya, otomatis data itu direfleksikan, bukan disajikan. Nah, itu tantangan mahasiswa. Mahasiswa itu seringkali melakukan semacam refleksi ketika di penulisan awal. Padahal yang perlu dilakukan adalah menyajikan suatu data riset sekaya mungkin ke dalam tulisan kita. Jadi bukan menilai, tapi mendeskripsikan. Itu konteks generalnya. Selama ini orang sudah melakukan suatu penilaian, rata-rata banyak beberapa penelitian itu sudah melakukan penilaian terhadap suatu data, bukan menyajikan suatu data. Itu langkah pertama. Maka yang dibutuhkan, itu pengalaman ya, pada akhirnya saya kayak menggarami lautan gitu kan, nggak penting. Kalau mungkin bagi mahasiswa penting, tapi bagi dosen ya udah punya pengalaman mandiri lah. Tapi itu situasinya. Nah, persoalannya apa? Persoalannya ketersediaan data, akses terhadap data yang dilakukan oleh kita ataupun mahasiswa itu sejauh apa? Apakah datanya minim? Misal perdebatan atau riset tentang suatu naskah manuskrip, atau kalau di dalam konteks saya penelitian tentang teks turos dan sebagainya. Semakin ke sini semakin ke sana penelitian saya itu pada akhirnya. Karena apa? Terhubung dengan berbagai konteks yang berbeda. Akhirnya datanya itu menjadi kemana-mana itu di dalam konteks general. Yang kedua, nah di sini yang perlu dilakukan setelah memahami konteks umumnya. Misal, saya mau mencontohkan apa yang saya teliti saja, biar pengalamannya itu masih hangat. Saya contohkan apa yang saya teliti, terlepas kesepakatan atau tidak, karena mungkin kan kita punya interest masing-masing. Yang di dalam konteks perdebatan teman-teman itu semua kan rata-rata ke kajian filologi, kajian semacam itu ya. Kalau saya ke kajiannya kajian diskursus gitu kan. Yang pertama, misal contohnya, konteks umumnya bahwa metafisika Islam diperdebatkan dalam konteks wacana relasi antara wujud dengan mahiyah atau eksistensi dengan esensi. Itu kan konteks generalnya. Dia diperdebatkan di dalam 3 tradisi diskursif Islam. Tradisi kalam, tradisi filsafat, kemudian tradisi tasawuf. Itu konteksnya. Sehingga bagaimana perdebatan itu berkembang. Kalau mungkin di medan tema yang lain akan berbeda. Dalam konteks humanisme. Humanisme itu berkembang di dalam sebagai cara otoritas manusia untuk menegaskan kedaulatannya sehingga menjadi suatu konteks-konteks yang lebih spesifik. Ada di dalam seni, ada di dalam puisi, ada di dalam sains, dan banyak hal lainnya. Itu konteksnya, sangat umum. Nah, kemudian masuk ke dalam problem field.
Artinya di sini yang dibicarakan bidang masalah itu apa? Ya kebetulan kalau di dalam riset saya itu adalah metafisika. Metafisika di dalam perdebatan tradisi diskursif Islam. Apa yang diperdebatkan? Oh, hubungan antara realitas ilahiyah dengan makhluk. Bagaimana keterhubungan itu? Lah, mulai dibicarakan tuh medan perdebatannya. Oh, hubungan antara al-ilah dan al-ma'luh itu tipologinya atau dibaca, orang membaca itu dengan berbagai macam kecenderungan. Saya batasi, saya menggunakan tema narasi kesufian Ibnu Arabi. Misal contohnya, bagaimana para peneliti itu membicarakan itu. Oh, ternyata ketemulah berbagai macam tipologi. Wujud di dalam narasi kesufian Ibnu Arabi dibicarakan secara filosofis. Ada datanya. Penelitian A, B, C membicarakan wujud secara bagaimana. Kemudian ada tipologi yang membaca wujud dalam perspektif ekumenis. Nah, ini keahliannya Pak Labib. Artinya apa? Tradisi ekumenis itu adalah satu tradisi yang melihat hubungan, kesesuaian, gap dan sebagainya antara tradisi kekristenan dengan tradisi keislaman. Semisal dibicarakan oleh Syed Hussein Nasr, Bishop Schuon dan sebagainya untuk menjadi landasan dari filsafat perennial. Misal, membaca wujud dari sudut pandang ekumenis, bahwa tradisi diskursif Islam terhubung dengan tradisi diskursif kekristenan untuk menjadi satu fondasi landasan filsafat perennial. Misal, tipologinya ini dikelompokkanlah itu. Yang tadi membaca secara filosofis seperti Afifi, kemudian seperti Hamid Dabashi, kemudian seperti banyak tokoh lah ya, Peter Quates dan sebagainya. Itu membaca wujud dari sudut pandang filosofis. Ini nanti kenapa ini menjadi penting? Karena ada hubungannya dengan kerangka teoretik nantinya. Yang ketiga, ada yang menggunakan pembacaan hermeneutis. Siapa saja? Nasir Hamid Abu Zaid misal. Kemudian di dalam falsafat atau takwil atau hakadha takallama Ibnu Arabi dan sebagainya lah ya. Ada yang menggunakan pembacaan ideologis, semisal Asim Palacios, bla 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 dan sebagainya. Sampai kepada para peneliti yang terdekat yang bisa mengkritik, menggugurkan hipotesis-hipotesis dari para peneliti itu. Misal, contohnya apa yang dituliskan oleh Afifi dibatalkan oleh William Chittick, Henry Corbin dan sebagainya. Itu salah satu contohnya, artinya dikritik. Atau di dalam tradisi filsafat klasik itu seperti bagaimana Aristoteles dan Ibnu Sina dibaca secara salah oleh Ibnu Rushd berkaitan dengan konsep tentang metafisika, bla 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 dan sebagainya lah. Tapi yang terpenting bukan temanya, yang terpenting bagaimana menghadirkan suatu tipologi pembacaan tertentu. Tipologinya apa? Kecenderungannya bagaimana? Teori yang digunakan apa? Yang kemudian menghasilkan suatu rumusan tertentu. Nah, kalau itu sudah terpetakan, mudah. Mudah apa? Masuk ke dalam tahap yang ketiga, gap. Gap risetnya itu di mana? Nah, misal dalam konteks penelitian yang sedang saya lakukan, gapnya itu apa? Dia muncul dari satu persoalan. Wujud atau metafisika Islam cenderung dibaca secara kategoris. Kategori logis. Wujud sebagai kategori A, B, C, D. Secara kategoris. Belum ada yang membicarakan wujud sebagai satu sensibilitas. Wujud metafisika sebagai suatu medan sensing. Ketemulah orang yang membuka medan itu. Dari mana argumen yang bisa saya titik tolak argumen, karena pembacaan Ibnu Arabi kan sudah banyak. Tadi di awal saya sudah katakan, kalau sudah banyak berarti harus cari gap. Kalau belum ada, gapnya itu tidak ada. Maka yang
yang menjadi bernilai adalah kebaruannya. Kita mau mencari kebaruan karena belum ada yang meneliti itu, atau menemukan celah di dalam perdebatan yang terjadi dari tipologi-tipologi yang sudah tadi dirumuskan. Nah, itu gapnya di situ. Oh, belum ada yang meneliti berbicara tentang metafisika sebagai satu sense. Nah, sebagai satu sensibilitas, sensorium dan sebagainya. Otomatis harus mencari data. Data dari teks utama yang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sensorium itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak peneliti yang membaca tokoh yang sama atau tema yang sama dari titik tolak sensorium? Oh, ternyata ada. Ketemu Christian Lange misalnya, yang membicarakan dari sudut pandang sense. Pada akhirnya ketemu tuh gap. Tapi Christian Lange masih berbicara pada level praktis, pada level epistemologis. Saya tarik ke dalam problem metafisika, sesuatu yang belum dibicarakan oleh banyak orang. Otomatis harus menyediakan data. Dan kembali kepada problem awal, mahasiswa itu tidak terbiasa mencari data. Kekhawatiran saya itu di situ. Karena apa buktinya ketika terjadi perdebatan diskusi di dalam kelas, bukan berbasis ingatan atau pengalaman baca, tapi langsung bertanya kepada AI. Itu saya kira persoalan. Karena kebiasaan untuk mencari data menggunakan literatur itu akan memperkaya. Jadi tidak ketergantungannya itu tidak kuat. Akhirnya kan cari data. Makanya penting, tetapi hanya sebagai instrumen, tool saja, bukan ini. Maka data ini menjadi penting. Nah, di data itulah kemudian kita akan menemukan gapnya di sini. Itu kan ada gapnya nih. Dan itu kemudian diafirmasi oleh pembimbing. Nah, itu kan atau di dalam konteks kolega gap itu diperdebatkan. Misal antara satu dosen dengan dosen yang lain untuk menguji apakah gap itu memang real atau hanya sebatas bayangan dari seorang peneliti. Jangan-jangan ini sedang menghayal saja gitu loh. Padahal gap itu sudah diteliti dan sebagainya. Itu kan keluasan dan sebagainya. Ya beruntung kita ada di dalam satu konteks masyarakat yang pengetahuan itu tidak berkembang di pusat-pusat perkotaan. Nah, saya sering bilang, mungkin pengalaman jadi misal ke luar negeri dengan di dalam negeri itu punya peluang mendapatkan data yang sama. Kenapa? Kalau dulu ketika belum masuk ke dalam masyarakat yang terhubung dengan berbagai macam informasi lah. Ya kan kalau ingin mencari data kita harus ke perpus. Kalau sekarang kan udah ada LibGen, ada Unarchive, ada Z Library, kemudian ada Skyhub dan bla 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 dan sebagainya. Sehingga data-data itu terhampar. Lah persoalannya di tengah keterhamparan data itu perilaku kita atau mahasiswa itu semacam apa? Itu kan persoalan. Dan sebagainya. Nah itu gapnya di situ. Oh gapnya ada. Baru yang terakhir. Nah, baru yang terakhir. Nah, kembali ke data awal Pak Operator. Nah, apa signifikansinya? Nah, itu kan persoalannya kan di situ. Mengapa saya harus meneliti wujud dari sudut pandang sensorium, sensibilitas? Signifikansinya apa? Kan pertanyaannya kan itu. Pertanyaannya, mengapa harus sensorium, Dede? Sama Bia dulu ya. Sama Bia. Sana. Sorry. Nah. Kan persoalannya di situ. Apa yang membuat penelitian saya itu berharga atau menarik? Ada dua parameter. Kalau hemat saya mungkin nanti ditambahin dengan pengalaman teman-teman semua. Yang pertama, dia menjadi signifikan karena menawarkan satu originalitas ide. Ya kan? Kenapa? Kita tidak bisa mengingkari bahwa ide
atau originalitas itu sering dipertanyakan oleh Michel Foucault misal. What is original, atau George Orwell dan sebagainya lah. Tidak ada yang original. Tidak ada yang original. Tapi yang bisa ditawarkan adalah penafsiran yang lain. Makanya kalau berbicara original itu sulit lah. Tapi yang terpenting, parameter yang pertama, signifikansi itu karena kita meneliti satu medan penelitian yang kemudian celah sedikit apapun dan belum diteliti itu kita kaji. Terus terang nih ya, terus terang. Saya itu membayangkan kajian-kajian antropologi, kajian-kajian sosiologi, khususnya di dalam konteks institusi yang sekarang saya terikat, di dalam konteks studi, itu akan mengalami titik jenuh. Itu akan mengalami titik jenuh. Template semua. Mau itu disertasi, mau itu tesis, itu template semua. Berbicara tentang agensi, tentang otoritas, tentang hal itu. Akhirnya apa? Akan mengalami satu titik jenuh sehingga dia membutuhkan medan-medan kajian baru. Oke. Nah, termasuk di dalam studi-studi yang lain lah ya. Nah, itu menyimpang sedikit lah. Nah, makanya ada gejala yang lain. Saya menemukan satu gejala yang lain. Dede, ya, sorry. Udah ya, tapi nggak ganggu ya. Itu signifikansinya. Kembali ke yang lain. Signifikansi itu yang pertama bisa karena ada nilai original yang saya tawarkan. Saya yakin hampir semua dosen yang di sini itu sulit menemukan kebaruan di dalam hasil riset-riset dunia kesarjanaan di Indonesia. Rata-rata dari kemarin kan, misal membicarakan tentang siapapun itu rata-rata kesarjanaan yang terdidik di dunia Eropa. Rata-rata. Ya, kita akuin saja. Jarang kita terikat dengan suatu lingkungan akademik yang ada di Indonesia. Mengapa? Itu sejarahnya panjang lah. Sejarahnya panjang dan sebagainya. Terus yang terakhir itu apa tadi? Nah, pembatasan fokus. Nah, ini yang terpenting. Karena dulu itu kan saya punya pengalaman 1 tahun itu untuk hanya menemukan fokusnya di mana. Bolak-balik sekitar beberapa pertemuan sebelum ujian proposal, itu karena tidak fokus. Apa fokus yang bisa ditawarkan? Ya pada akhirnya dulu membicarakan absensia, membicarakan tentang poetika, ontopoetika, onto absensia, bla bla bla. Kamu sedang berbicara refleksi, bukan sebagai data. Oke. Bukan data. Yang pada akhirnya apa? Sudah pembatasan fokus itu bukan dalam kemampuan kita atau bukan di dalam implikasi. Dan itu saya temukan di dalam beberapa proposal mahasiswa misal. Jadi sudah melakukan penilaian sebelum mengelaborasi data. Jadi sudah memberikan penilaian baik, buruk, benar, salah, indah, jelek, dan sebagainya. Tapi belum menyajikan suatu data apapun. Sehingga yang muncul adalah asumsi dari peneliti. Bayangan dari peneliti itu dalam beberapa literatur mahasiswa itu banyak. Bukan penelitian mahasiswa itu banyak. Sudah memberikan penilaian di latar belakang masalah. Sekali lagi, latar belakang masalah bukan memberikan suatu penilaian terhadap tema yang kita angkat, tetapi menghamparkan data, tipologi, dan hasil-hasil riset yang ada di dalam konteks itu. Nah, pada titik itulah kita masuk ke slide kedua. Benar. Nah, oke. Saya ingin membicarakan dalam tradisi diskursif Islam yang notabene adalah bagian kita. Spesifikasi ini sekitar 6 menit lagi lah, 1 jam cukup kayaknya, biar nggak terlalu lama nanti bisa diskusi. Apa yang menjadi menarik di dalam tradisi diskursif Islam?
Ya, sebenarnya kan istilah tradisi diskursif Islam kan ada urutannya. Pertama, diskurs itu atau diskursus itu adaptasi yang dilakukan oleh Talalasan ketika membaca teks-teks yang dirumuskan oleh Michel Foucault. Oke. Kemudian ditafsirkan oleh Ovamir Anjum yang dalam konteks terkini dikritik oleh Shahab Ahmed, bla 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 dan sebagainya lah ya. Tapi saya tidak akan membicarakan ketokohannya, tapi ide dasar yang ingin khususnya di dalam konteks kekhususan dari Usuluddin lah ya, dalam konteks studi Islam ataupun studi tafsir dan sebagainya, karena berangkat dari satu tradisi diskursif. Yang pertama, tradisi diskursif itu bertolak dari persoalan otoritas, problem otoritas yang kemudian menciptakan dikotomi antara ortodoksi dan non-ortodoksi. Tapi persoalannya apa? Ortodoksi dan non-ortodoksi itu bias politik. Artinya pengetahuan terhubung dengan struktur kekuasaan. Siapa yang berkuasa itu yang akan mengarahkan bagaimana pengetahuan itu diperdebatkan di dalam suatu tradisi keilmuan tertentu. Mau itu di prodi, mau itu di fakultas, mau itu di kampus, mau itu di mana. Nah di sini kan menariknya apa? Menariknya segmen apa yang akan diambil di dalam konteks Usuluddin. Mengambil naskah Nusantara kah? Sudah banyak. UNU Jakarta, Oman Fatur Rahman punya keahlian, Jajang Ar-Rahmana di dalam studi-studi naskah-naskah Nusantara. Oke. Mau ngambil filsafat, kita akan ketinggalan dengan Dirakarya. Kita akan ketinggalan dengan Sadra Institute, bla bla bla. Mau kajian apa? Itu kan problemnya tradisi diskursif semacam apa yang akan berkembang di dalam konteks Usuluddin. Oke. Karena apa? Berhubungan dengan otoritas. Berhubungan dengan otoritas. Oke. Kemudian pada tahapan selanjutnya ternyata otoritas ini terhubung dengan dua ranah dasar. Yang pertama, otoritas itu muncul karena atau otoritas dalam O kecil dan otoritas dalam O besar. Keterhubungan dengan teks-teks fundamental Al-Quran dan hadis. Ya tentu menjadi kekhasan dari prodi kan. Bagaimana tradisi otoritas itu membentuk suatu watak pengetahuan. Oke, watak pengetahuan. Maka di sini model riset semacam apa yang akan dikembangkan sebenarnya kan kayak gitu. Terlepas dari masing-masing keahlian dari masing-masing dosen, tapi semuanya ujungnya ke arah mana? Saya menarik Ibnu Arabi Society, kemudian ada Brill gitu kan, dengan banyak studinya gitu kan, studi filologi bla bla dan sebagainya. Itu berkaitan dengan tradisi diskursif. Tapi di sisi lain, bagaimana dia dipraktekkan di dalam struktur masyarakat. Nah, pada titik inilah tradisi diskursif Islam dengan berbagai macam dinamikanya lah ya, terutama dalam penelitian Shahab Ahmed itu dengan berbagai macam kritiknya, itu kan cukup menarik bagaimana melihat suatu anomali di dalam data. Contoh, untuk menemukan gap problem persoalan sebagaimana rumusan Anjum, Talalasa dan sebagainya, Shahab Ahmed memberikan suatu narasi tentang otoritas eksploratif dibandingkan preskriptif. Misal kan kayak gitu. Eksploratif apa? Selama ini kan kecenderungan kita ilmu Al-Quran dan tafsir itu ya udah tafsir aja. Saya melihat membayangkannya kayak gitu. Meneliti tafsir, udah tafsir aja. Kajian filologinya, apanya. Dibatasi oleh hal itu. Padahal subjek itu pun bisa menjadi objek hermeneutis. Misal contohnya, di dalam ayat Al-Quran, perjumpaan antara ataupun peristiwa antara Zulaikha dengan Sulaiman itu cenderung dimaknai posisi Zulaikha sebagai
simbol dari dosa. Tafsir konvensional semacam itu. Tetapi di dalam tradisi yang lain, Zulaikha menjadi simbol dari orang yang totalitas terhadap atau dalam mencintai seseorang, yang dalam hal ini adalah konteksnya ketuhanan. Jadi sampai berbeda, yang satu Zulaikha itu dipahami dalam konotasinya yang negatif, tapi di dalam tradisi yang lain itu justru menjadi simbol ketulusan dari cinta yang otentik, yang kemudian simbolisasi dari hubungan al-ilah dengan al-makhluk, bla 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 dan sebagainya. Itu kan kemungkinannya luas. Lah keluasan itu menjadi medan-medan data yang saya kira keluasan di Fakultas Usuluddin lah yang memungkinkan tradisi diskursif itu berkembang sedemikian luas. Tidak hanya di dalam konteks filologi, manuskrip, kemudian tafsir klasik, tafsir modern dan sebagainya, tapi dia menyentuh dengan kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya eksploratif. Bahkan dikritik lagi oleh Sulaiman misal, bagaimana Shahab Ahmed itu cenderung anti esensialis, bla bla, itu perdebatan teoretiknya lah ya, perdebatan teoretiknya. Tapi yang terpenting apa? Ada keluasan dari data yang bisa disajikan di dalam konteks tradisi Usuluddin. Tinggal ini kan, bla bla itu. Selanjutnya ini udah terakhir di Pak Operator. Nah ini udah lah ya, identifikasi masalah, data empirik, identifikasi celah dan sebagainya. Right? Itu nyata terakhir aja. Terus, nah yang barusan terakhir itu. Secara formil kan simpel. Gap konseptual, gap empirik, gap metodologis. Ini terakhir apa? Biar ini nanti didiskusikan aja. Apa yang terakhir itu? Rangkuman itu. Oke. Nah, yang pertama, memberi latar luas. Nah, itu dibaca sendirilah. Ataupun kalau nggak dibaca pun, ya kalian sudah punya pengalaman masing-masing, ya kita tinggal diskusikan aja. Tapi yang terpenting, bahwa tradisi diskursif Islam yang bisa dikembangkan di dalam konteks Usuluddin, khususnya secara umum, sebagai fakultas yang menaungi berbagai macam orientasi penelitian, itu harus eksploratif, tidak dibatasi. Sehingga apa? Karena kalau kita berbicara ortodoksi, selama itu bersumber dari Al-Quran. Jadi misal kajian Al-Quran, ya tokoh yang tidak punya karya tafsir pun itu menjadi mungkin karena ada keterhubungan ortodoksi. Kan kayak gitu. Bla 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 dan sebagainya. Itu sih dari pengalaman saya, bercerita pengalaman saja. Pengalaman bagaimana 1 tahun itu menuliskan dari ini. Sekarang mungkin pada tahap pendahuluan, ya tinggal bentar lagi lah. Doanya dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Nabab. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas pemaparannya. Saya kira ini sangat menarik terkait dengan penyampaian Pak Fahmi tentang menyusun latar belakang masalah. Kira bahwa kalau yang saya tangkap itu pada akhirnya menyusun latar belakang riset itu ada langkah-langkah yang kemudian mungkin di antara bukan hanya mahasiswa, saya kira mungkin di antara kita juga kadang untuk menuliskan itu ya bingung. Ya mungkin saya cerita sedikit pengalaman juga Pak Fahmi terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Fahmi. Mungkin riset saya ketika S2 itu adalah riset yang belum ada penelitian sebelumnya, dan itu memang betul sekali yang saya rasakan, saya asal seenaknya gitu. Jadi menganalisis data, kemudian menilai data dan seterusnya itu sangat enak, sangat nyaman gitu. Bahkan dosen pembimbing saya itu seperti seolah-olah beliau tuh menyerahkan, percaya banget gitu. Karena kan saya tidak bisa apa-apa waktu itu. Tapi kayaknya udahlah, gimana kamu aja, kamu mau gini.
Jadi beliau hanya misalnya memberi sumber, oh ini sumbernya ini sumbernya ini gitu. Karena memang pada saat itu penelitian saya tentang tadi yang disebut oleh Pak Fabi, ekumenisme, perspektif Fred Donner itu di Indonesia memang belum ada. Bahkan ketika saya telusuri di luar pun hanya mungkin beberapa review artikel terkait buku-bukunya ya ada. Sehingga itu menjadi menjadi betul kebebasan dan keluasan bagi peneliti yang memang belum ada. Tapi kalau yang satunya ketika sudah banyak penelitian itu yang mungkin menjadi tantangan tersendiri, termasuk mungkin bagi kita para dosen untuk mencari research gap atau kesenjangan penelitian juga tanpa melupakan poin-poin penting tadi yang juga disampaikan oleh Pak Fahmi terkait misalnya general background, dan betul rata-rata memang eh, latar belakang masalah terutama yang dulu mungkin pengalaman saya juga mungkin ketika kami para mahasiswa itu mereka seolah-olah merefleksikan apa yang dialami, jadi bukan latar belakang masalah tapi latar belakang kehidupan yang kemudian disajikan dalam orang yang di latar belakang masalah. Nah, itu juga mungkin menjadi problem bagi kita bersama sebagai dosen, dan juga mungkin dari pertemuan ini saya kira kita bisa memperbaiki diri dan kemudian bisa menerapkan juga kepada teman-teman mahasiswa nantinya. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya tidak akan batasi, tapi sebagaimana pertemuan kemarin kita maksimalkan sampai pukul 10. Jadi silakan bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu mau bertanya, yang penting pokoknya tidak lewat jam 10, itulah prinsipnya. Silakan. Mau dimulai dari siapa dulu? Jadi Bu Mel kayak ngechat. Oh, Bu Mel ngechat apa ini? Oh, Pak Egi, silakan Pak Egi. Ya, terima kasih banyak Pak Labib, Pak Fahmi untuk presentasinya. Penjelasannya luar biasa, memang refleksi yang sangat dalam ya latar belakang gitu. Em, saya gini Pak, saya kan baru ngajar di IAT dan benar-benar interaksi dengan mahasiswa kan baru ya, baru beberapa bulan ini. Gitu. Saya ngajarnya hanya di semester 5 dan 7 gitu. Dan saya nggak ngajar semester 9, artinya saya baru, ketika nanti saya nguji bulan depan, saya nggak tahu proses mereka nulis skripsi kayak gimana gitu. Yang saya tangkap adalah ketika mereka nulis itu ada semacam template ya, ada semacam template. Rata-rata paragraf satunya kurang lebih sama gitu. Paragraf satunya kurang lebih sama, bukan seperti yang kita harapkan ya. Seperti tadi yang diharapkan oleh Pak Fahmi dan juga mungkin para dosen lain, yang kita juga sepakat gitu bahwa latar belakang itu harus berangkat dari sesuatu yang genting, mendesak, dan juga harus berangkat dari sebuah persoalan dan kegelisahan yang bersifat personal juga gitu. Di kita gitu paragraf pertama biasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia gitu-gitu ya. Ya kan? Itu sering hampir selalu saya menemukan gitu. Ya kan, bahwa tafsir menjadi pedoman Indonesia. Lalu kemudian tafsirnya misalkan kalau misalkan dia membahas tafsirnya tematik, bahwa Al-Quran sudah harus ditafsirkan secara tematik. Kalau misalkan tafsir Nusantara di Asia Tenggara, tafsir hari ini berkembang di sini, itu udah kayak template rasa-rasanya. Nah, kecurigaan saya ini tradisi yang dibangun, eh, bukan, saya nggak bisa menyalahkan AI di sini. Saya nggak bisa menyalahkan AI saja. AI jelas salah di sini, tapi kan AI bukan manusia. Yang menggunakan AI lah yang salah kalau begitu kan, atau yang mengajarkan penggunaan AI dalam pendidikan secara tidak ini ya, secara tidak terstruktur ya. Yang ingin saya salahkan adalah tradisi penulisan jurnal belakangan ini di Indonesia terutama, yang sangat Scopus-sentrik. Terutama apa konsekuensinya? Scopus, tradisi Scopus ini punya semacam template. Jadi paragraf 1 misalnya harus A, paragraf 2 B, 3 C, dan itu diikuti oleh anak-anak kita gitu rasa-rasanya. Ketika saya baca skripsi mereka juga gitu. Diikuti pola-pola ini. Atau diikuti skripsi-skripsi yang menggunakan pola-pola ini gitu. Sehingga konsekuensinya apa? Cara berpikir mereka template, tidak organik, industrial, dan well, sangat pragmatis gitu, sangat-sangat pragmatis gitu. Nah, pertanyaan saya, kita harus mulai dari mana, Pak? Kalau kita ngomongin mahasiswa ya. Kalau dosen saya kira semua bersepakat latar belakang itu penting, latar belakang itu harus serius dan berangkat dari data, kita tahu. Tapi kalau untuk mahasiswa yang saya kira bacaannya sudah puluhan ya untuk semester 5, bahkan mungkin bisa kita bilang ratusan untuk semester 7. Kita harus mulai dari mana gitu, saya kira. Kita harus mulai dari mana kalau misalkan semester 5 masih begitu, semester 7 masih begitu. Mudah-mudahan semester 9 pun nggak begitu bulan depan gitu. Kalau di kelas saya, mohon maaf, karena saya dosen baru, saya nggak tahu ini boleh atau nggak saya melarang ini. Kalau di kelas saya ketika ada mahasiswa yang menggunakan AI,
saya jamin nilainya E Pak di kelas saya. Saya jamin nilainya E di kelas saya. Itu sudah ada 3 anak di semester 5 dan 2 anak di semester 7. Ya, anaknya sudah tahu dia dapat nilai E dari saya. Dan sedang bertobat. Saya nggak tahu bagaimana kenapa mereka mau bertobat kalau mereka sudah tahu buat salah. Ketahuannya gampang kok kalau bukan karena kalimat yang sangat redundan, sangat apa ya, sangat mesin ya, sangat gaya-gaya mesin gitu. Kalau enggak referensi yang fabrikatif. Tiba-tiba Christian Lang nulis tentang sejarah tafsir Asia Tenggara itu aneh itu. Terbit di Studia Islamika lagi. Wah, itu kapan ceritanya gitu kan? Itu aneh, tapi itu nyata, Pak. Saya nemukan itu minggu lalu. Itu ada saja mahasiswa kayak gitu tuh. Masih tanya dapat dari mana? Oh iya Pak, dapat dari jurnal. Kita cek bareng-bareng jurnalnya. Itu yang itu. Tapi ya itulah. Mudah-mudahan ada. Pertanyaan saya sederhana saja. Kita mulai dari mana untuk supaya tadi kita tahu ini susah untuk mahasiswa, terutama S1. Dan S1 tuh tentu nggak mungkin standarnya menggunakan standar kita para dosen ya. Tapi bagaimana caranya supaya seenggaknya mereka tuh dapat cantolan kalaupun nggak nyampe ke langit minimal di awan-awan tentang ini. Cek cek cek. Ada suara saya agak tidak Ada. stabil sinyalnya saya. Aman. Mau langsung ditanggapi? Bebas. Gimana Pak Labib Kita moderator? di ini aja dulu ya, ditampung dulu. Oke. Silakan Bapak-bapak Ibu yang lain silakan yang ingin mengajukan pertanyaan lagi terkait dengan apa yang kita diskusikan malam ini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi, silakan Bapak Ibu. Pak Imam silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya, dan sekira apa yang tadi disampaikan Kang Fahmi sangat relevan ya. Lagi-lagi saya menemukan banyak hal yang ya kalau dibilang mengejutkan juga tidak, tapi banyak hal temuan baru dari apa yang tadi disampaikan Kang Fahmi. Sebelum masuk ke hal yang lebih detail, saya kira saya juga tadi ingin merespon terkait dengan fakta kita di lapangan, kondisi mahasiswa yang sangat dekat dengan AI dan lain sebagainya. Kalau tadi Pak Egi katanya, Mas Egi mengatakan bahwa haram nilainya bahkan E di mata kuliah Pak Egi kan. Bahkan kami pernah menguji salah satu skripsi, proposal yang itu proposalnya dibuat oleh AI full dari awal sampai selesai. Kalau tidak salah waktu itu saya nguji dengan Parido ya, atau dengan ya kalau tidak salah dengan Parido, kalau tidak salah atau dengan siapa saya lupa. Itu dibuat full dengan AI. Memang kalau kita tidak perhatikan secara mendalam ya, ini nih proposal itu terlihat sangat sempurna gitu ya. Referensinya tebal, lengkap, narasinya sangat teratur, terstruktur, namun justru kesempurnaan itu menjadi satu hal yang ganjil. Ya, kalau Kang Fahmi sering bilang itu sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, ya kami berani membuat anak itu tidak lulus ya karena AI tersebut. Nah, sederhana pertanyaannya baik kepada Kang Fahmi ataupun juga para dosen lain. Kalau begitu kira-kira batasan demarkasi penggunaan AI itu sebetulnya sejauh mana? Nah, ini dia. Kemarin ada si mahasiswa itu kan kebetulan karena tidak lulus saya arahkan ke Pak Labib ya. Jadi Pak Labib lah yang kemudian menangani yang bersangkutan. Saya bilang, Pak Labib tolong ini bagaimana? Kemudian saat berkonsultasi dengan Pak Labib, si anak ini kemudian juga berdebat gitu. Dia berdebat bahwa ya saya menggunakan AI untuk memperhalus tulisan saya katanya. Ini untuk mengolah katanya agar tulisan saya menjadi lebih halus, karena kalau saya menggunakan bahasa sendiri kan Pak katanya tidak baik. Tapi saya minta bantuan AI untuk memperhalus. Sedangkan idenya itu dari saya Pak. Nah, gitu ya. Artinya lewat perbincangan kita malam ini akan menjadi salah satu nanti apa namanya istilahnya apa ya, kesepakatan kita di antara para dosen sejauh mana sebetulnya, sehingga kami di Prodi juga bisa memberikan sebuah aturan yang lebih jelas terkait dengan AI ini. Kira begitu ya. Ringkasnya begitu untuk pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan tadi sangat luar biasa sekali saya kira, peluang eksplorasi tema-tema termasuk juga mengidentifikasi problem penelitian yang lebih kaya, kira-kira begitu. Nah, ini juga mohon maaf kalau cara berpikir saya memang sangat teknis ya, karena sekarang di wilayah administrasi dan sebagainya. Buat saya atau buat kami di Prodi, ini saya kira menjadi peluang, tapi juga kadang sering menjadi sesuatu kebingungan.
Jadi pada akhirnya pertanyaannya, batasan cantolan sebuah riset di dalam ruang IAT, ruang Usuluddin itu padahal apa gitu ya. Beberapa dosen misalnya misalnya menggarisbawahi bahwa oh ini riset skripsi IAT itu ketika ada Al-Qur'annya. Nah, apakah begitu? Ketika ada tafsirnya, ya. Meskipun tidak meneliti tafsir, tapi ini karena karena ini seorang mufasir, oh ini masih IAT. Oh karena ini meneliti tradisi penafsiran. Oh, karena ini ada filsafat penafsiran atau kira-kira begitu. Apakah harus ada kata kunci tafsir ataukah seperti apa? Nah, ini saya kira akan menjadi sebuah hal yang menjanjikan karena jika ini kita bisa rumuskan bersama, nanti warna corak penelitian anak-anak itu tadi seperti yang Kang Fahmi katakan itu bisa eksploratif kira-kira begitu. Dua pertanyaan itu saja simpel dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Makasih Kang Fahmi sebagai pemateri dan para Bapak Ibu juga yang lain. Maka dilanjut. Baik, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Ridho, mangga. Hatur nuhun Pak Labib. Hatur nuhun Pak Fahmi. Jadi untuk latar belakang ini luar biasa, bisa memberikan supaya bisa lebih dalam lagi di latar belakang, karena ini adalah ya pintu awal sebelum masuk ke penelitian lebih lanjut yang kadang betul Pak Fahmi. Jadi memang eh, kendalanya apalagi mahasiswa gitu dari segi data dan mungkin gap penelitian yang tidak nampak. Yang kadang ini ketika tadi Pak Egi baca paragraf pertama aja, ini sudah kadang tidak sesuai dengan ya objek penelitiannya. Yang mungkin saya dibimbing ini di mana, kadang kebingungan. Jadi mahasiswa untuk menentukan paragraf pertama itu sangat pengaruh untuk nanti masuk ke wilayah-wilayah yang lainnya gitu. Nah, jadi eh, dari sana ya ini butuh bimbingan yang lebih luas sehingga ya dampaknya latar belakang ini tidak memberikan satu apa ya istilahnya masalah yang muncul gitu. Tapi sebelum ke latar belakang ini Pak Fahmi, jadi ke judul saja ini mungkin jadi evaluasi untuk kita bersama. Jadi judul itu saya kurang paham apa saya karena belum memberikan judul ke mahasiswa di awal apa ini itu oleh dosen pembimbing akademik ya Pak Imam. Jadi saya menemukan ada sudah 3 judul yang problematik. Jadi judulnya itu hampir plek keteplok sama dengan judul yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi pertama tentang itu Syahrul itu ya tentang komunikasi orang tua dan anak. Saya masukkan di Google ternyata sama persis itu ya. Jadi perspektif Ibnu Katsir. Akhirnya ini harus dirubah gitu. Tapi sudah lolos di proposal gitu. Kenapa di proposal tidak diberikan masukan atau dirubah judulnya sehingga akhirnya dosen pembimbing ya tidak mungkin untuk melanjutkan ketika memang judulnya itu sama gitu. Ada lagi yang kematian sama juga. Terus yang terakhir yang Nisa itu tentang nusus itu pakai. Nah ini Pak Egi mungkin nanti gimana ya. Jadi pakai pendekatannya Kumagza dan sudah ada gitu. Hanya saya arahkan untuk mencari pendekatan yang lain atau kan nanti Pak Fahmi gimana ya judul ini misalkan nusus dalam surat An-Nisa 32 sekian dengan pendekatan Kumagza apa bisa dilanjutkan ini judul tapi cari celah yang mana gitu atau memang tidak bisa ini sama sekali karena sudah ada gitu kalau dan yang bersangkutan mahasiswanya nggak mau untuk rubah objek penelitiannya. Jadi mungkin nanti ya solusinya pendekatannya yang harus dirubah. Nah, bagaimana untuk ini judul-judul yang sama yang dia tidak mau dirubah apa memang tetap lanjut saja atau memang harus dirubah kira-kira sebelum ke latar belakang. Terima kasih. Itu aja.
Baik, terima kasih Pak Ridho. Saya kira batasi dulu untuk termin pertama. Kalau nanti masih ada waktu, kita nanti ada termin kedua. Tapi kalau tidak, mungkin kita langsung tutup saja. Silakan Pak Fahmi untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Egy, Pak Ilham, dan Pak Ridho. Mangga. Oke. Yang pertama dari Pak Egy ya, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan di dalam satu situasi yang sedemikian jauh dari apa yang bisa dibayangkan, khususnya di wilayah riset. Yang pertama kan ini berbicara tentang kultur akademik. Oke. Kita berbicara dari kultur akademik. Kenapa di awal saya mempersoalkan AI, atau tadi juga Pak Egy bahkan menggunakan ultimatum kalau menggunakan AI nilainya dan sebagainya. Karena itu tadi, riset itu sangat tergantung dengan data. Kalau data saja itu sudah menggunakan basis AI, apalagi cara menganalisisnya. Di kita, ya termasuk mungkin saya lah ya, mungkin saya punya pengalaman yang berbeda mungkin dengan teman-teman. Tapi ada pengalaman kayak gini. Data itu akan terhubung antara satu dengan yang lainnya, atau istilahnya itu intertext, sifatnya intertext. Ini kan ya kembali ya, biar tidak terlalu jauh ya, masuk ke pertanyaan, langsung ke to the point pertanyaan. Ini kultur. Kultur ini, kalau buat saya, di dalam situasi saat ini, kita tidak bisa membayangkan satu hasil riset yang ideal, yang bisa dibayangkan sesuai dengan parameter-parameter yang sudah berkembang saat ini. Itu tidak bisa. Masih terlalu jauh jarak pengalamannya antara pengalaman mahasiswa di Ciamis dengan di kota-kota yang lain. Apalagi kalau sudah dibandingkan dengan tradisi orientalis. Itu terlalu jauh gapnya. Maka di dalam proses penulisan, riset, apalagi riset akhir yang memang mahasiswa dengan dosen itu bersentuhan langsung, yang dikejar bukan hasil, tapi proses. Biar hasil itu nanti berkembang di tahapan selanjutnya. Maka misal di pengalaman saya tidak menuntut menemukan otentisitas penelitian. Misal, itu langkah pertama. Tapi yang saya tuntut prosesnya itu tepat atau tidak. Kalau prosesnya itu baik, kemudian membentuk satu kultur riset di dalam dirinya, itu akan jalan sendiri. Ya jangan bandingkan dengan kampus-kampus yang memang kultur risetnya sudah berkembang secara jauh. Maka yang dituntut bukan, misal di dalam penulisan skripsi atau apapun itu, yang dituntut itu lebih kepada prosesnya. Prosesnya tepat atau tidak. Makanya kalau yang sering saya katakan dengan beberapa kawan, udah mulai dari nol. Mulai dari nol itu bukan membatalkan ide yang dia sajikan, tapi proses untuk sampai kepada gagasan itu apa? Di tracking dulu. Ya di situ perlu effort tentunya, perlu perlu upaya lebih. Karena kalau tidak ada upaya lebih, ya sulit. Makanya capaian targetnya itu effort untuk meningkatkan standar terhadap adik-adik kelasnya. Oh ini kayak gini, ada satu standar. Oke. Dari situ parameter yang pertama. Parameter yang kedua yang mungkin menjadi tanggung jawab dosen kita lah. Bisa enggak kita, ya saya itu menuliskan suatu hasil riset yang memang bisa ditiru. Selama ini mahasiswa cenderung meniru apa yang tersedia di dalam internet atau di Google dan sebagainya ya. Sehingga kasus seperti Pak Ridho itu menjadi sangat terbuka, sangat mungkin, bla 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 dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka meniru sesuatu yang jauh, yang tidak memahami prosesnya. Tapi kalau lingkungan terdekat itu kemudian
menciptakan satu parameter standar tertentu, ya kan nggak usah jauh-jauh, lihat aja ini ada Pak Labib dan kawan-kawan, ya sudah kan, lihat saja itu kan dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi lebih mengejar kepada prosesnya untuk kemudian menciptakan kultur. Butuh berapa tahun? Ya bertahun-tahun. Tidak bisa diakselerasi untuk sebuah proses. Yang bisa diakselerasi hanya kekayaan tema saja. Itu yang dari pagi. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kultur tidak terbangun, yang muncul adalah template. Ya template lah. Saya sering kali udah mulai dari nol, bongkar semua. Bukan berarti tidak menghargai bagaimana hasil proposal itu dielaborasi, diperdalam di dalam mata kuliah, tidak. Tapi untuk melacak bagaimana seorang mahasiswa sampai kepada gagasan itu. Nah, otomatis kan yang dicari adalah basis datanya apa untuk bisa sampai kepada gagasan itu. Gapnya apa? Ininya apa? Ininya apa? Karena tentu yang mengampu mata kuliah teknik penulisan skripsi nggak mungkin bisa mengakomodir keseluruhan. Di dalam satu semester itu harus menghadapi 20 tema, misal. Itu sulit. Maka di sini pembimbing punya peran kunci. Itu ini. Nah, di dalam kultur Scopus, nah ini yang menarik kayak gini. Ini yang saya alami lah ya, yang saya alami. Ketika saya kuliah metodologi riset, apa sih kalau di S3 itu? Ya itulah metodologi riset gitu kan. Sebagainya. Salah satu syarat untuk bisa melanjutkan kepada proposal skripsi. Kecenderungan Metopen. Bukan di sini di UIN. Kenapa saya bisa 1 tahun? Itu karena sejak awal harus mengadaptasi kultur. Jadi itu 1 tahun 1 tahun dengan 1 semester, berarti 1,5 tahun gitu kan dan sebagainya. Sejak S2 saya terbiasa melakukan kerja-kerja reflektif dibandingkan kerja-kerja riset. Kan? Dibandingkan kerja-kerja riset. Jadi data itu direfleksikan, bukan dihubungkan antara satu data dengan data yang lain. Kemudian diampulah oleh 2 dosen. Yang pertama Prof. Nur, yang kedua Dr. Sunar. Dalam satu momen, Prof. Nur itu berkomentar ketika saya mempresentasikan. Oke, kamu itu secara imajinasi kuat, tapi sebagai riset itu masih jauh. Oke. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya sebagai medan riset itu tidak diberikan penilaian dulu, tapi penyajian data terlebih dahulu. Tapi sebagai medan reflektif itu penting. Kenapa penting? Karena data itu bagaimana diimajinasikan. Ya kayak tadi, kenapa agar tidak menjadi template itu kan butuh kemampuan imajinatif untuk bisa mengukur bagaimana. Contohnya Sahabat Ahmed lah, yang terbaru yang bisa saya akses gitu kan. Mungkin teman-teman bisa contoh yang lain. Zulaikha itu simbol dari dosa, simbol dari dosa. Karena mengumbar nafsunya di hadapan Yusuf. Itu adalah narasi normatif dari tradisi menafsirkan peristiwa Zulaikha dengan Nabi Sulaiman. Kalau tidak punya kemampuan imajinal yang kuat, ya data itu ya data mentah. Ya kita akan hanya membicarakan relasi kuasa antara Zulaikha dengan Sulaiman, agensi, sebatas itu. Tapi dengan daya imajinasi yang kuat, data itu bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Apa? Imajinasi kesufian melihat perjumpaan antara Zulaikha dengan Sulaiman. Zulaikha itu simbol dari satu totalitas rasa cinta yang sangat kuat.
Sampai apa? Dirinya sudah tidak peduli dengan dirinya gitu kan. Zulaikha sudah tidak peduli dengan dirinya sampai tangannya teriris kurang lebih kan kayak gitu. Itu kan butuh imajinasi. Nah, imajinasi itu yang hilang di dalam kerja-kerja untuk menemukan gap penelitian. Buat saya gitu kan. Mungkin kita bisa berbeda di dalam hal itu. Sehingga aspek imajinal dengan aspek formil di dalam suatu riset itu bekerja beriringan. Bagaimana imajinasi itu berangkat dari data? Pada akhirnya kan kayak gitu. Bukan hanya mendeskripsikan data. Saya seringkali berbicara kepada beberapa teman-teman, tahapan penelitian itu ada 3. Tahapan deskriptif, tahapan analitis, sama tahapan kritis. Tahapan deskriptif itu biasanya di latar belakang. Bagaimana data itu dideskripsikan sekaya mungkin. Tahapan analitis itu tahapan untuk memberikan penilaian terhadap data. Bagaimana data itu dinilai menggunakan teori yang kita gunakan. Misal contohnya, saya menggunakan di dalam pengalaman studi, saya menggunakan 2 teori, fenomenologi dan kritik. Fenomenologi dan kritik 2 hal yang berbeda secara radikal. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tapi bisa nggak digabungkan? Oh, ternyata ada celahnya dan ada penelitiannya sebagai satu landasan. Nah, itu kan akan menciptakan satu watak tafsiran yang berbeda. Nah, itu analisis menilai suatu data menggunakan cara berpikir seorang fenomenolog dan cara berpikir seorang kritikus. Itu kan dan sebagainya. Kritik itu ya pada akhirnya menggunakan antropologi di dalam tradisi diskursif yang pada akhirnya dari Asad, Anjum, Ahmed sama Sulaiman. Itu kan. Fenomenologi itu dari tradisi hermeneutik. Digabungkan 2 hal yang berbeda tapi ternyata ada titik temu berdua dan sebagainya lah. Nah, itu kan membutuhkan satu kerja-kerja imajinatif sehingga tidak template. Kalau menurut saya, kalau hanya mengandalkan aspek formil dari penelitian, paling hanya sampai kepada aspek deskriptif. Ya mendeskripsikan saja ini faktanya, ini faktanya, ini faktanya. Tetapi pada tahapan analitik memberikan penelitian, apalagi tahap kritis, membongkar suatu anomali. Nah, tahapan kritis itu misal apa yang menjadi persoalan ketika wujud dibicarakan secara kategoris? Apa yang menjadi persoalan ketika wujud dibicarakan secara hermeneutis? Dan apa konsekuensi laten sebagaimana yang saya tawarkan ketika wujud dibicarakan dalam cara berpikir ataupun cara kerja sensorium, sensibilitas. Nah, itu yang ditawarkan. Makanya tadi kalau Pak Labib itu mengatakan ya karena belum ada penelitian ya enak. Pak Labib tidak punya problem apakah penafsirannya itu legitim atau tidak. Sah atau tidak, benar atau tidak. Dia tidak Pak Labib tidak punya problem itu. Nah, itu tinggal diseminasikan aja ke mahasiswa. Kamu mau penelitian yang sudah ada atau yang belum ada? Kalau yang belum ada kamu bebas menafsirkan apa aja. Kamu tidak punya tanggung jawab moral bahwa apa yang saya tafsirkan benar atau salah. Dan di situ kan butuh imajinasi, bukan template. Kekurangan di mahasiswa, kalau yang saya baca, itu imajinasi akademiknya. Kalau template-nya sudah banyak. Jangankan tahapan itu udah banyak. AI bisa melakukan. Googling bisa melakukan. Tapi yang menjadi kurang daya imajinasi akademiknya. Imajinasi akademik itulah yang kemudian dipupuk di dalam kultur akademik. Itu kalau buat saya, maka capaian awal kalau yang punya kaitan dengan saya itu udah, saya nggak peduli isinya apa. Yang penting prosesnya benar atau tidak. Kalau prosesnya benar atau tidak dan kamu tertarik ke dalam dunia akademik, nanti di S2 itu kamu bisa bertarung. Itu kamu bisa bertarung. Dan itu banyak pembuktiannya. Orang yang bisa bertarung lulusan IED dengan yang lain. Itu bisa. Itu bisa. Karena apa? Prosesnya benar sehingga tinggal mengadaptasi aja dunia akademik yang ada di luar-luar kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, lah itu saya kira kekurangan imajinasi. Lah imajinasi itu kan ditemukan di dalam pendampingan, proses-proses, bukan instruksi harus A, harus B, harus C, cari gapnya, tapi komunikasi, ngaliwat, bla 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 dan sebagainya. Nah, itu kan prosesnya di situ. Karena tidak bisa dilepas. Beda kalau kultur akademiknya itu sudah terbentuk. Kemudian yang Pak Imam itu tadi apa?
Pak Labib, lupa saya. Oh, perluasan wacana. Yang pertama, kalau bicara dari titik tolak tradisi diskursif Islam, ya kan selama ini selama ini mungkin prodi yang paling luas cakupannya itu prodi studi Islam, Dirosah Islamiyah, Islam Studies, karena bisa bersentuhan dengan berbagai macam tema. Sehingga rata-rata ketika berbicara prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, itu hanya dibicarakan di dalam konteks tokoh mufassir, teks tafsir, atau bagaimana kehidupan masyarakat terhubung dengan Al-Quran atau living Quran, living tafsir. Hanya di wilayah itu. Paling banter di wilayah metodologis ya ulumul Quran, hermeneutik, bla 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 dan sebagainya. Itu kan di situ. Rata-rata. Dan kemudian kesulitan untuk mengembangkan imajinasi itulah yang pada akhirnya membatasi membatasi imajinasi untuk mengembangkan itu. Ya kan di sini punya keahlian masing-masing. Misal saya senangnya di wilayah A, Pak Labib di wilayah B, Pak Ridho di wilayah C, Pak Egy, Pak Imam, Pak Otong, Pak Usep, dan sebagainya, Bu Sapro ataupun Bu Melani dan semuanya. Punya kecenderungannya. Dan itu bisa terhubung dalam payung ortodoksi Islam. Itu ortodoksi Islam. Tanpa harus berpijak kepada ayat. Dan itu ada legitimasinya. Contoh. Apa hubungannya antara perdebatan, kan saya sering bimbingan gitu kan. Dan kebetulan bareng bimbingan. Di mana letak hermeneutika Qur'annya? Ketika yang dibahas adalah Hakikoh Muhammadiyah, yaitu alumni dari IAT. Di mana hermeneutika Qur'an? Ya subjek itu adalah subjek hermeneutis. Bla bla bla. Akhirnya apa? Imajinasinya dikembangkan tanpa terjebak ke dalam tekstualitas Al-Qur'an itu. Nah, sehingga di situ bisa lebih lentur dan sebagainya, dan bisa terhubung dengan prodi, bisa memaksimalkan pengalaman akademik dari masing-masing dosen. Egy studinya filologi, ya udah masuk ke dalam studi-studi itu. Saya tidak mungkin masuk ke dalam studi filologi. Pusing saya dengan studi filologi, gitu kan, dan sebagainya. Titik tolaknya filsafat, ya sudah bagaimana keterhubungan antara narasi filsafat dengan narasi ini, narasi penafsiran dan sebagainya. Makanya ketika di partneran ini titik temunya di mana nih? Ngebimbing satu orang, yang satu pengennya ke sini, yang satu pengennya ke sini. Sulit. Karena apa? Dua kecenderungan yang berbeda. Di situ kan butuh kejelian. Nah, akhirnya kan harus mengadaptasi bagaimana dan sebagainya. Saya kira selama ia ada di dalam payung di tradisi diskursif Islam yang di dalamnya ada keterhubungan dengan teks-teks fondasional, apakah teks itu sebagai teks atau teks itu bukan dalam bentuk teks gitu loh, tetapi dalam bentuk perilaku, dalam bentuk subjek, dalam bentuk apa, selama dia terhubung dengan teks fondasional atau narasi Al-Quran, walaupun tidak punya karya tafsir, ya selesai. Kalau buat saya loh ya, misal contohnya apa ya, saya mau meneliti tentang almarhum Kiai Haji Irfan Hilmi, punya karya tafsir tidak, Pak Labib? Tidak kan? Tapi seluruh maklumatnya pasti terhubung dengan tradisi diskursif Islam, yaitu apa? Keterhubungan dengan teks fondasional. Maka bisa dicermati sebagai medan kajian tafsir. Buat saya kayak gitu. Sehingga apa? Cakupannya lebih luas. Akhirnya apa? Kalau tidak demikian, ya mahasiswa sulit. Akhirnya apa? Contoh. Saya kan harus mutar otak nih, yang sedang saya bimbing itu ada siapa sih? Nur Azizah. Menggunakan makna kumaghza, berbicara tentang at-takatsur. Banyak sekali. Akhirnya ini celahnya di mana? Atau punya fitrah ingin membicarakan pluralisme. Ini celahnya di mana? Akhirnya selama 6 bulan itu hanya hanya berbicara tentang latar belakang. 6 bulan itu hanya latar belakang, belum masuk ke konten. Hanya untuk mencari itu.
Ini pluralisme dengan diskursus Islam apa, studi Islam apa? Oh, punya fitrah pada akhirnya. Udah, kamu bicarakan Islam bukan sebagai keyakinan, pluralisme bukan sebagai keyakinan, tapi sebagai identitas religius yang kemudian terjadi di dalam ruang publik. Nah, menggunakan metode Armando Salvatore untuk menciptakan satu ruang publik etis, dan Habermas menggunakan ruang publik deliberatif, yang kemudian di situ terjadi pertarungan identitas. Kaitannya dengan Al-Quran apa? Lita'arufu sebagai basis doktrinal untuk menciptakan ruang publik. Kurang lebih kayak gitulah prosesnya. Karena kalau bicara itu ya sulit. Oh iya, ya udah ke arah sini saja. Atau punya jejak. Ini gimana ini? Harus menggunakan makna kumagza. Lah makna kumagza tidak memberikan detail teoritik. Dia hanya satu paradigma saja. Gimana caranya? Akhirnya dielaborasi, didampingi, bla bla, menemukan satu rumusan. Oh udah ke arah sini saja. Bahwa makna kumagza itu al-magza al-mutaharik. Itu yang dirumuskan oleh Prof. Sahiron. Apa yang membuat dia mutaharik atau dinamis? Oh, dinamika keilmuan. Oke. Takasur dalam hubungan dengan makobir sebagai batas dari eksistensi kemudian dikaji secara psikologis. Nah, keilmuan psikologi lah yang membuat konteks takasur dan makobir mengalami dinamisasi makna. Udah kayak gitu. Bla itu kan prosesnya lama. Template-nya kan sulit. Dan itu kan akan sangat ditentukan oleh kekayaan dari masing-masing latar belakang pendidikan kita. Ya, ada yang menggunakan ekoteologi lah atau ekosofisme lah atau apapun itulah ya. Seperti Pak Otong sama Pak Rido dan sebagainya. Itu kan latar belakang. Pendampingan imajinasi itu yang kurang. Kenapa? Karena tidak terbentuk di dalam satu kultur. Kultur kita itu masih kultur template, meniru. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Pak Imam. Ya udah, luaskan saja selama terhubung dengan argumentasinya, selama dia terhubung dengan tradisi diskursi Islam, otomatis akan muncul basis ortodoksinya. Walaupun istilah ortodoksi ini kan diperdebatkan lah ya. Karena cenderung politis, karena ada efek hegemoninya, bukan efek epistemiknya. Kalau secara efek epistemik ya harus, karena untuk membicarakan Islam secara menyeluruh ya harus ada ortodoksi. Tapi ortodoksi bukan dalam pemaknaan hegemonis, eksklusi, tetapi dalam pemaknaan yang lain. Kemudian ya pada akhirnya itu menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Rido. Bla 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 dan sebagainya. Ini kebanyakan ngomong saya. Ya sudahlah, udah 9.42. Kurang lebihnya kayak gitu dari pengalaman lah. Jadi luaskan saja, dan keluasan itu sangat ditentukan oleh imajinasi akademik. Itu kekurangan dari mahasiswa, sehingga apa? Yang terjadi hanya meniru orang-orang yang atau penelitian yang tersedia. Maka mau tidak mau menulis latar belakang masalah itu pasti membutuhkan waktu yang oleh mahasiswa. Karena kalau latar belakang masalahnya udah persoalan, ke bawahnya itu juga akan persoalan. Dan disitulah peran pendampingan. Mulai dari nol. Itu. Terima kasih Pak Labib. Siap. Terima kasih Pak Fahmi. Sebelum ke Pak Egy, satu lagi dari Pak Imam tuh terkait dengan batasan penggunaan AI. Tadi disinggung oleh Pak Fahmi terkait AI, terus tadi dengan baru juga Pak Egy. Tadi Pak Imam berangkat dari kasus atau orang mahasiswa itu, gimana sebetulnya batasan penggunaannya? Kira-kira menurut Pak Fahmi gimana? Kalau menurut saya, batasan AI itu sederhana. Dia tidak memberikan analisis. Udah itu aja. Kalau untuk mengolah data silahkan. Tapi memberikan analisis jangan. Karena itu akan menumpulkan. Kan tadi deskriptif, kemudian analitis, sama kritik. Nah, kalau AI itu sudah masuk ke dalam segmen analitik, ya udah itu selesai. Tapi mendeskripsikan, alat bantu sifatnya. Jadi saya sering membayangkan kayak gini. Tahapan deskriptif adalah menyajikan suatu data secara menyeluruh. Tahapan analitis memberikan penilaian terhadap data. Tahapan kritis menguji apakah penilaian data ini tepat atau tidak sesuai dengan kerangka metodologi yang digunakan. Nah, kalau buat saya AI tidak bisa dihindari. AI tidak bisa dihindari. Tapi jangan sampai masuk ke dalam level analitik. Karena yang akan membuat suatu penelitian menjadi otentik atau tidak ketika AI membantu
untuk menganalisis. Nah, jadi mendeskripsikan ya silahkan. Nah, tapi kalau udah ada klaim, ya klaimnya klaim AI, penilaiannya penilai AI, bukan daya kreatif dari orang. Kalau buat saya kayak gitu, karena tidak bisa dihindari. Ya seperti kita tidak bisa menghindari menulis dengan komputer, kemudian digugat oleh orang yang menulis dengan mesin ketik gitu loh, bla 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 dan sebagainya. Ya tidak bisa. Ya kita zamannya AI, tapi ya itu dia harus di level deskriptif. Bagaimana data itu diolah, membantu. Tapi kalau sudah masuk ke analitis, memberikan penilaian atas data, menghubungkan antara satu data dengan data yang lain, mencari itunya, ataupun lebih parah lagi kalau sudah mengkritik data yang terhubung itu, udah itu repot itu. Gitu. Tinggal dicermati aja kamu ini di level apa. Itu sih kalau buat saya. Tapi mungkin standarnya akan beda-beda dari masing-masing dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Pak Egi, ada lagi yang mau disampaikan? Saya pribadi sebetulnya pertama senang sekali ya dengan diskusi hari ini gitu. Dan yang kedua tadi menanggapi mungkin Pak Ridho ya, Pak Ridho tadi sempat bertanya gitu gimana sih kalau misalkan anak ngotot gitu ya. Saya tahu kasusnya ini Pak. Jadi satu kan kasusnya anaknya saya lupa namanya siapa ya, satu bimbingan Pak Ridho, atau lagi bimbingannya Pak Fahmi. Nah mereka ini rata-rata ngotot Pak menggunakan pendekatan makna kumangza Sairan Samsudin ya. Apa itu karena apa sih sebenarnya? Saya kira karena PKL kan. Mereka PKL-nya kan di Baitul Hikmah Yogyakarta sehingga otomatis diajarkan pendekatan makna kumangza dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tapi konsekuensi diskursifnya apa? Mereka dilatih bukan sebagai peneliti tapi sebagai mufasir. Menggunakan pendekatan makna kumangza untuk menafsirkan Al-Qur'an. Menafsirkan ayat apa? Nah, kebetulan anaknya saya lupa Silmi apa siapa namanya. Milayat Nusyuz ya. Saya kira nusyusnya itu berangkat dari kegelisahan pribadi, Pak, bahwa dia itu tertarik dengan isu kekerasan seksual, dia tertarik dengan isu domestik dan tentang isu perempuan. Tapi memang salahnya itu mengotot di Sairun Syamsuddin. Tapi saya pribadi gak punya hak untuk melarang ya kalau anak itu tertarik gitu. Em, tapi kemudian ketika dia bingung, Pak, gimana saya nggak tahu nih topiknya harus diganti. Saya bilang tokohnya kan banyak di Indonesia. Satu, nomor dua kan kamu bukan sedang kajian tokoh, kamu kan sedang memosisikan dirimu sebagai mufasir awalnya ya niatnya dia gitu. Tapi kalau mau diubah jadi penelitian tokoh, saya bilang banyak sekali ulama perempuan Indonesia karena kebetulan dia tertarik dengan ulama Indonesia ya. Contohnya apa? Di KUPI saja tuh ada Maria Ulfa kan politikus, ada Hindun Anissa, ada siapa lagi? Ada Badriah Fayumi. Banyak sekali tokoh-tokoh aktivis intelektual pembuat fatwa Indonesia. Ya, dan itu menurut saya sangat progresif yang belum dibahas orang. Kalau mau kajiannya tokoh, kalau mau memosisikan diri sebagai seorang mufasir, melakukan penelitian tafsir progresif dengan pendekatan apapun ya, mau itu makna kumangza atau apapun, saya kira terserah. Tapi lagi-lagi tadi mungkin kita perlu memisahkan dan perlu mengidentifikasi anak ini niatnya mau penelitian tentang kajian tokoh, kajian tafsir tematik, atau mau menjadi mufasir dalam skripsinya. Tapi itu juga nanti pertanyaan saya ke Pak Imam ya, dan ke mungkin Pak Fahmi juga. Harusnya kita tuh sebenarnya belakangan ini ada kecenderungan ya, mahasiswa itu dilatih menjadi seorang peneliti terutama. Boleh nggak sih kita menjadi seorang penafsir dalam skripsi? Satu, nomor dua, pertanyaan saya tadi mungkin menyinggung pembahasan Pak Fahmi di awal tentang bagaimana setiap kampus itu punya semacam ini ya, tokoh karismatik ya, tokoh intelektual karismatik. Dan ada semacam atap kajiannya gitu. Di Jogja ada, Bandung sudah mulai ada, di Jakarta sudah mulai ada dengan Rimsi-nya. Ciamis apa mau tiru-tiru? Eh, jujur saya nggak tahu jawabannya, Pak. Nah, itu saya nggak tahu jawabannya, dan saya nggak tahu juga apa harus dipaksakan ada identitas kajian yang sifatnya singular gitu ya. Kalau di Eropa orang nggak peduli begitu soalnya, nggak peduli satu kampus satu fokus kajian. Ya sudah, toko A pengen bahas A ya bahas A, tapi kalau misalkan koleganya bahas B, C, D ya terserah. Saya contohkan misalkan di Edinburgh itu ada beberapa tokoh yang sangat kontradiktif ya. Ada Andreas Burke yang kemarin yang sempat saya singgung di kelas. Tapi juga ada Gorman yang membahas tentang gerakan reformisme di Timur Tengah di abad 20-21. Ada juga Prof. Andrew Newman. Andrew Newman ini
lebih gila lagi karena kan dia intelektual Iran terkenal gitu ya. Siapa yang nggak tahu dia gitu. Tapi ada juga orang-orang yang memang nyeleneh dan agak aneh tapi jauh sekali kajiannya. Misalkan siapa? Misalnya kayak ya Sarah Muwahida bahasa Syi'i. Itu pun di mana, di Asia Tenggara. Nggak ada orang bahasa Asia Tenggara. Dia minoritas di sana. Udah Asia Tenggara, Syiah lagi, beda sendiri. Tapi poinnya tadi tidak harus, saya rasa kita bangun identitas diskursif ya. Tapi kalau misalkan kulturnya itu kultur akademik yang sifatnya tadi membangun diskusi, membangun literasi, ini sudah mulai dikembangkan sama Prodi. Saya suka sekali nih, jujur ya. Tadi saya baru lihat poster ini, saya baru lihat poster lomba logo Prodi. Saya cek hadiahnya buku, keren sekali. Baru pertama kali saya lihat lomba hadiahnya buku, dan itu terus terang di poster gitu. Nggak ada duit, nggak ada duit, bilang aja udah gitu Mas. Tapi itu keren, itu inovasi ya saya kira, dan itu membangun tradisi juga. Dan bukunya kok makin banyak kita lihat, 300-an sekarang sudah ya. Makin banyak buku Prodi ini, tapi ya luar biasa lah. Itu saya kira tadi membangun tradisi itu saya kira sudah mulai dibangun oleh Prodi dan juga oleh para dosen di sini ya tradisinya. Tinggal tadi kita mau dibawa ke arah mana soal tadi identitas ke-IAT-annya ya. Kalau saya pribadi jawaban saya adalah mungkin sama kayak tadi studi Islam yang jawabannya Pak Fahmi, studi Islam sangat luas, bahkan studi Islam bisa membahas hal-hal tentang non-Islam. Ya kan, contoh non-Islam di negara mayoritas Muslim. Non-Islam misalnya dalam kepemimpinan. Dan banyak yang bahas. Atau misalnya relasi Muslim dan non-Muslim. Atau teologi. Atau misalkan Abdisionis Zibis, ulama Syrian ketika berbicara dan relasinya dengan Muslim-Muslim di periode Ottoman. Dia seorang ulama Syiak ya. Itu kan beberapa contoh. Non-Muslim, tapi kan masuk dalam kajian Islam. Nah, saya kira sama. Jadi contohkan sama Pak Fahmi. Pak Fahmi bilang tentang Allahyarham Kiai Van Hilmi gitu. Itu yang saya dorong ke mahasiswa semester 3 bahkan untuk bikin video. Lomba videonya video ulama tafsir Asia Tenggara. Awalnya mau ngangkatnya siapa? Nawawi Al-Bantani. Saya kira nanti kalau misalkan videonya dibuat, itu akan jadi video ke 1 juta tentang Nawawi Al-Bantani. Terlalu banyak yang bahas itu. Terlalu membosankan. Saya dorong akhirnya carilah ulama Ciamis. Udah seminggu saya nyuruhnya, nggak ketemu-ketemu. Saya bilang udah kalau mentok minta Pak Labib ya, konsultasi ke Pak Labib, bahas Allahyarham Kiai Van Hilmi sebagai ulama tafsir. Ya, sebagai ulama tafsir. Tadi betul, tidak ada karya tafsirnya, tidak ada. Tapi ternyata setelah dibuka-buka karya beliau, banyak sekali refleksi hermeneutis di sana, banyak sekali penafsiran-penafsiran Al-Quran di sana yang membentuk cara pandang beliau dan sangat progresif ya, tafsirannya, referensinya dan lain sebagainya. Dan akhirnya kan dibuat video tuh. Mudah-mudahan ini diperlombakan di ayat Pak Bu. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik ya. Itu saja mungkin catatan dari saya. Makasih banyak. Siap, baik, terima kasih Pak Egi. Pak Fahmi mungkin terakhir menanggapi apa yang tadi juga mungkin ada pertanyaan dari Pak Egi. Silakan. Berbicara tentang identitas, artinya gini, kalau dalam perspektif saya, simple. Kalau kita mau mengejar sesuatu yang sudah memiliki kultur yang kuat, itu gap tahun kita itu terlalu jauh, sehingga tidak akan muncul identitas itu. Memang identitas itu harus berkembang secara organik. Organik itu dalam pengertian tidak dipaksakan, tetapi tumbuh dari satu proses bildung lah kalau di dalam istilah hermeneutik itu, pembiakan pembudayaan. Itu yang pertama. Nanti juga akan muncul, akan dikenal. Kenapa identitas itu menjadi penting? Harus ada pergeseran buat saya dari konsep ketokohan kepada jaringan. Kalau konsepnya ketokohan, dia akan berkembang ketika tokoh itu ada. Ketika tokoh itu tidak ada, dia akan raib. Banyaklah di dalam gambaran itu. Tapi kalau membentuk satu jejaring sistem akademik, dia ketokohan apapun yang muncul, itu pasti akan tetap berkembang. Maka di sini organiknya itu akan berkembang ke arah mana? Yaitu terserah. Itu terserah. Hanya saja sebagai catatan kita mau mengejar lokalitas misal. Menggunakan tema lokal yang dicari adalah modal di Unigal. Unigal itu salah satu brand identity-nya itu kan urusan kegaluhan. UGM, Pancasila.
Jadi bukan identitas yang statis, tetapi bagaimana keseluruhan dari latar belakang dosen itu membentuk satu identitas kolektif sebagai suatu sistem yang mendefinisikan apa itu UID, apa itu Usuluddin, apa itu IAT. Dengan masing-masing ya bekerja sesuai dengan bidang masing-masing lah dan sebagainya. Bagi saya di situ penekanannya. Kalau misal mau mengikuti Jajang Ar-Rahmana, kajian filologi, ya pasti orang akan melihat Jajang Ar-Rahmana, bukan kita. Nah, maka disinilah kekayaan imajinasi akademik yang akan menjadi lebih kuat. Misal contohnya, apa yang saya harus lakukan ketika ada Ismail Lala sebagai peneliti paling mutakhir di wilayah kajian-kajian Sufism Studies, khususnya di kajian tradisi Ibn Arabi. Kemudian saya bandingkan dengan siapa ya? Ya, misal Pak Labib menulis Ibn Arabi, saya akan memilih siapa? Kira-kira? Ya tentu Ismail Lala, bukan Pak Labib. Walaupun Pak Labib punya tulisan yang berbicara tentang Ibn Arabi, ini kan berbicara tentang keahlian, berbicara tentang itu. Maka ya sudah, kalau buat saya identitas itu akan organik. Dia kemudian dari organisme itu dirumuskan ke dalam satu payung besar. Kalau tadi misal kata pagi studi Islam lebih luas, dan sebagainya. Tinggal kekhususannya di mana. Kultur Eropa memang berkembang demikian karena di dalam satu kampus itu banyak sayap-sayapnya. Ada kajian misal di Brill itu kan yang sering saya gunakan untuk referensi ada Sufisme Studies. Kemudian ada filologi studies, banyak studies lah. Mungkin Pak Egy lebih paham tentang peta itu dan saya tidak perlu menggarami lautan dan sebagainya. Nah, itu kan sayap-sayap itu kemudian berkembang. Dari perkembangan itu kemudian menciptakan satu narasi yang umum yang bisa memayungi keseluruhan. Kan selama ini kan kekhawatiran saya itu kayak gini, kekhawatiran itu. Bagaimana pengetahuan itu terbatasi oleh kekuasaan. Sehingga dikanalisasi sesuai dengan intensi kekuasaan. Itu kan persoalannya. Imajinasinya akan terbatas. Ya kalau dipayungi lebih besar ya akan lebih memadai gitu. Jadi tidak menuntut satu identitas yang statis tapi biarkan organik. Apa yang menghubungkan antara saya, Pak Labib, Pak Ridho, Pak Egy, Pak Imam, Pak Potong dan semuanya kemudian menciptakan satu identitas kolektif itu menjadi suatu sistem yang mendefinisikan IAT, Usuluddin di UID itu A, B, C. Orang sudah ingat dengan hal itu. Di awal-awal contohnya di awal-awal. Bagaimana mahasiswa IAT itu diidentifikasi sebagai rebel. Orangnya gondrong-gondrong, kemudian cara berpikirnya kacrut gitu kan, kacau semua. Di forum, wah ini orang Usuluddin, udahlah kayak gini. Orang sudah bisa memberikan mengidentifikasi itu di awal. Nah, kita tarik kultur itu ke dalam tradisi riset. Yang kedua, apakah menafsirkan atau meneliti tafsir? Menafsirkan membutuhkan kemampuan imajinatif yang kuat. Tapi meneliti membutuhkan pengkoleksian data yang kuat. Apakah kita mau kemana? Yaitu bukan urusan personal saya, tetapi kolektivitas sistemik itu yang terhubung dengan apa yang tadi dibicarakan. Itu mungkin. Jadi ya perlu diskusi secara lebih intens mau ke arah mana. Tapi tentu kajiannya kajian akademik. Itu sih mungkin. Apakah mau jadi mufasir? Apa kepantasannya? Apakah mau jadi peneliti? Apa kepantasannya? Kan kayak gitu. Ya kalau hanya meneliti, ya akhirnya tidak akan menciptakan satu terobosan tafsir baru. Kalau hanya menafsirkan, ya pada akhirnya doktrinal, dogmatik, gitu kan, ya repot. Nah, dua-duanya punya tantangannya masing-masing. Terima kasih. Takut ini, dimarahin Pak Labib, 959. Itulah kurang lebih. Siap. Baik Pak Fahmi. Memang kalau Pak Fahmi ini sampai subuh masih kuat ini. Oh iyalah. Pengalaman Apalagi saya, smok. karena pengalaman saya walaupun tidak satu kosan sering main ke kosan saya. Main
teman-teman sih. Main PS Main kalahan Pak Labib. PS. Main PS tuh jam 9, jam segini, jam 2 subuh, jam 3 tuh baca buku dia tuh. Ngeri emang. Kalau saya kerek tidur. Eh, Oke, saya kira itu pemaparan yang sangat luar biasa. Saya kira dari Pak Fahmi, dan ini juga saya kira menjadi insight wawasan bagi kita semua selaku dosen di Homebase Prodi AT. Selain itu juga saya kira banyak diskusi yang saya kira membangun mungkin bagi khususnya unsur dekanat dan prodi, sehingga saya kira nanti ini menjadi catatan-catatan yang menarik dan bisa dikembangkan dan dibicarakan lebih lanjut, apalagi tadi mungkin kalau ada diskusi lebih lanjut terkait dengan arah studi, arah penelitian atau arah usuluddin dan studi agama di WD, itu mungkin kita bisa juga lebih bisa mematangkan tadi pertanyaan-pertanyaan diskusi kita yang saya kira sangat menarik dan mendalam tadi. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22.00, pukul 10, saya kira waktunya diskusi pada malam hari ini kita tutup. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, kebetulan minggu depan bagian saya, tapi saya mungkin akan sharing-sharing saja. Lebih banyak mungkin pengalaman dari Pak Fahmi, Pak Egi, dan dosen-dosen yang lain terkait dengan trik and tips. Nah, karena saya juga berbicara tentang artikel, tentang jurnal, tentang penulisan juga masih minim dan juga masih junior lah. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Fahmi sebagai narasumber kita pada malam hari ini, juga kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dosen Homebase Prodi AT. Mudah-mudahan tetap semangat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pelanggaran lebih dari 1 menit. Lebih 1 menit. Siap. Atur nuhun sadayana, atur nuhun. Mohon, Abang Mi. Makasih Pak Fahmi, Mengingat Pak Labib, Asal. Ya, mengingatkan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk link sertifikat diisi beserta link absensinya juga. Monggo seala kadarnya untuk lumayan oleh-oleh dari acara ini. Dan juga kami juga mohon izin kepada Bapak-bapak kalau nanti kita culik tradisi podcast di IAT dulu yang diinisiasi oleh Kang Fahmi dan saya, kita terus lanjutkan. Oke. Nah, kita terus lanjutkan itu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau kita culik nanti untuk ngisi podcast, jadi mohon izinnya karena jadi narasumber. Kira-kira begitu. Terima kasih. Identitas organik IAT akan terus bertumbuh. Yang mau kajian filsafat ke Kang Fahmi, kajian filologinya ke ini, ke Pak Egi, kemudian kajian-kajian tentang haji. Termasuk Pak Usep ini mau ngambil ciri khas tentang haji dan umroh katanya. Jadi kajiannya ke arah sana. Ya Pak Usep ya. Demikian. Saya malah nambahin. Saya izin pamit juga. Atur nuhun, udah dipoto ya Ale Bib ya. Nanti Ya, fotonya dikirim di grup. Maka silakan Bapak-bapak. ya, Bagian. selamat malam. Mohon. Atur nuhun sadayana. Nuhun sadayana. Mohon. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Boleh.